Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Trisniati SPD, Guru UPTD SDN Labuan 1, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran Project Based Learning yang terintegrasi dengan ekosistem belajar digital. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, satu kali lagi. Kelas 4A. Merdeka belajar. Yes, yes, yes. Oh, alhamdulillah sepertinya pagi ini kalian semangat sekali ya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebuah asesmen diagnosis awal untuk mendapatkan sebuah data awal sebagai bahan pertimbangan pemetaan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Seberapa jauh pemahaman mereka tentang materi fotosintesis yang akan kami pelajari, juga bagaimana ragam gaya belajar mereka sehingga saya dapat memetakan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka dengan baik. Akhirnya saya dapatkan 5 kelompok dengan komposisi 2 visual, 2 kinestetis, dan 1 kelompok audio visual dengan 1 anak sebagai leader setiap kelompok. Kalian akan tahu nanti memahami kebutuhan tumbuhan ketika proses fotosintesis itu apa saja. Kemudian yang kedua, kalian akan tahu dampak fotosintesis bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga, yang akan dapat menjelaskan, akan dapat memperagakan atau dapat menampilkan proses fotosintesis secara jelas dan runtut. Jadi ada 3 tujuannya hari ini. Oke, sudah paham? Ada yang tahu nggak bagaimana tumbuhan mencari makanan? Tahu dengan adil protein. Manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan atau tumbuhan. Dari hewan atau tumbuhan itu manusia. Kalau tumbuhan mencari makanan dengan cara apa? Nah, melakukan fotosintesis. Kemudian apa sih perbedaan tumbuhan dengan makhluk lainnya? Perbedaan tumbuhan dengan makhluk lainnya? Manusia kalau dapat bisa berjalan atau tumbuhan melakukan fotosintesis. Bagus, teman-teman. Tanaman tumbuhan itu nggak bisa bergerak. Kalau kita mau mencari makan kan kita bergerak tuh beli atau masak atau ini ya minta ke orang tua. Tapi kalau tumbuhan kan tanaman kan nggak bisa. Jadi dia apa yang harus dilakukan? Ternyata dia punya cara. Dia bisa memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Terus ada yang tahu nggak kenapa fotosintesis itu menjadi proses paling penting? Sebagai fasilitator, guru bertugas mengarahkan dan memfasilitasi mereka untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu praktek pembuktian proses fotosintesis pada daun yang masih segar bersama masing-masing kelompok mereka. Setiap kelompok yang sudah didiversifikasikan terdapat 1 anak dengan tingkat kesiapan belajar yang lebih. Saya berharap siswa yang sudah punya pengetahuan lebih dapat menjadi tutor sebaya bagi teman kelompoknya. Pembelajaran berdiferensiasi akan tampak lebih jelas pada proses dan konten yang saya sajikan secara berbeda. Kelompok dengan gaya belajar audiovisual disajikan sebuah video pembelajaran dalam portal Rumah Belajar agar mereka dapat mengakses sendiri platform Rumah Belajar dengan fitur sumber belajar melalui Chromebook yang sudah disiapkan. Di samping itu, mereka masih memerlukan pendampingan secara nyata, secara audio dan visual melalui sebuah globe yang saya siapkan juga untuk mempertegas informasi.
siswa dengan gaya belajar visual. Saya berikan sebuah infografis fotosintesis. Saya siapkan buku yang relevan dengan materi dari perpustakaan sekolah dan juga sebuah Chromebook yang dapat mereka gunakan untuk melihat grafis proses fotosintesis. Mereka dapat menggali informasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok 2 dan 5 adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Maka saya berikan materi berupa potongan informasi yang saya kondisikan berada di pojok baca dan kafe baca atau taman baca yang berada di lingkungan sekolah. Mereka akan melakukan observasi di taman baca agar gaya belajar kinestetik mereka tersalurkan dengan baik. Mereka akan dengan nyaman dan aman melakukan sebuah observasi. Kelompok audiovisual yang suka nonton film akan mempresentasikan sebuah cerita tentang bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Sedangkan kelompok visual yang suka menggambar akan mempresentasikan sebuah gambar atau infografis proses fotosintesis di depan. Sinar cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Dan bahan yang paling penting adalah klorofil. Tanaman akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Kelompok visual yang gemar membaca akan membacakan sebuah puisi hasil karya mereka tentang fotosintesis. Sedangkan kelompok 2 kinestetik akan memperagakan sebuah drama musikal sederhana proses fotosintesis di depan kelas dengan berperan sebagai bahan-bahan utama fotosintesis. Yang bisa berfotosintesis. Aku adalah air dan karbon dioksida. Kalau tidak ada aku, tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis. Aku adalah hasil fotosintesis. Dan yang terakhir, kelompok kinestetik akan mempersembahkan sebuah tarian sederhana tentang proses hasil fotosintesis, kerjanya, di yaitu mana produk yang mereka tarian hasilkan sesuai fotosintesis. dengan minat dan gaya belajar Ya, mereka. Mereka seolah seperti bermain-main sambil belajar. Selama pelajaran fotosintesis kalian merasa senang? Senang nggak kalian dikelompokkan berdasarkan minat dan kesiapan belajarnya masing-masing? Kalian sudah benar-benar paham, sudah satu tujuan belajar kita tadi. Kalian sudah benar-benar tahu apa yang dibutuhkan ketika proses fotosintesis apa saja? Sinar cahaya matahari, air, karbon dioksida, Ya. tumbuhan, Dan klorofil. klorofil, betul. Kemudian sudah menampilkan proses fotosintesis kelompok 1 dengan grafisnya, kelompok Oke, Bu akhiri. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan, mengasihkan, belajar sambil bermain, luar biasa. Jadi ya, kelas 4A, merdeka, belajar, yes, yes, yes. Kasih Dan kepada kepribadiannya teman-teman mereka guru yang sendiri. lain yang ada di SDN Labuan 1 Karena di situ Bu dan Risma juga sudah kepada mendiagnosis teman-teman guru awal yang ada di sekitar kemampuan kita. Mudah-mudahan atau ini tipe-tipe bisa peserta meningkatkan mutu Sehingga layanan pendidikan ibu guru tersebut di sudah Indonesia. Ibu Trisniati SPD adalah seorang guru yang sudah mampu dan menguasai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.